Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati fid din, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita, majelis fikih keluarga dari kitab Minhaj As-Salikin oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kajian kita yang paling terakhir kemarin adalah tentang kriteria yang perlu dicermati, dilihat oleh seorang laki-laki tatkala mencari calon istrinya, atau seorang bapak tatkala mencarikan jodoh untuk anak laki-lakinya. Jadi intinya adalah kriteria yang wajib, yang paling utama dari itu wajib adalah jadi wanita itu muslimah yang baik-baik, jadi orang yang baik agamanya, karena itu patokan kehidupan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, falfar bidzatid din taribat yadak, jadi cari yang agamanya baik, niscaya engkau itu akan beruntung. Itu aja terjemahnya. Yang kedua adalah hal-hal ini adalah apa? Dari keturunan orang baik-baik. Ini dari keturunan orang baik-baik. Kenapa? Karena garis keturunan itu memiliki efek yang sangat kuat, baik fisik maupun karakter. Jadi baik fisik maupun karakter. Yang ketiga, wanita itu adalah wanita yang sifatnya lembut, wadud. Sifatnya itu lembut, penuh dengan kasih sayang kepada suami, kepada anak-anaknya. Yang berikutnya adalah al-walud. Wanita tersebut diharapkan banyak menurunkan atau banyak memiliki keturunan, karena itu dibangga-banggakan oleh Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat. Yang berikutnya adalah kaidah umum. Jadi calon istri itu semakin cocok dengan kondisi dia, maka semakin bagus. Bahasa kita itu semakin cocok maka semakin bagus. Kalau kriteria ini itu bisa didapatkan, maka kalau ketambahan dengan apa yang kita baca pada pertemuan yang kemarin, dia itu cantik, dia itu kaya, dia itu ini dan itu, maka monggo-monggo saja, tidak merupakan sesuatu yang tercela. Lah, kita lanjutkan sekarang pada posisi kebalikannya. Ini pada posisi kebalikannya, yaitu apabila seorang wanita dilamar oleh seorang laki-laki, maka kriteria untuk menerima dan menolaknya itu adalah hal-hal berikut ini. Mirip-mirip dengan yang tadi tapi dibalik. Yang pertama, laki-laki itu soleh. Kenapa? Karena suami itu akan menjadi pemimpin pengendali rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah qawwam, yang mimpin, yang ngurusi, yang ngayomi, yang melindungi, yang bertanggung jawab gitu ya, kepada keluarga. Dan itu sangat ditentukan oleh nilai agama dan
kesalehannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menuntut seorang suami itu dengan firman-Nya, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana seorang suami itu akan bisa menjaga diri dan menjaga keluarganya dari api neraka kalau ternyata dia tidak memiliki ilmu dan agama yang cukup untuk melakukan itu? Itu yang pertama. Makanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang lamar putrimu, orang itu baik agamanya, orang itu baik yakni akhlaknya, maka segera nikahkan putrimu dengan dia. Wa illa, kalau enggak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Kalau memang laki-laki yang semacam itu kemudian kita tolak padahal dia baik agamanya, baik akhlaknya, maka sangat dikhawatirkan putri kita akan mendapatkan orang yang kurang baik agamanya. Yang kedua, salah satu yang dicermati oleh Rasulullah SAW tatkala seorang laki-laki itu melamar, yang dicermati adalah yakni dia itu memiliki ba'ah, dan ini juga satu yang perlu diperhatikan oleh seorang laki-laki apabila ingin untuk menikah, yaitu memiliki ba'ah. Ba'ah itu memiliki kemampuan. Kata Rasulullah SAW, yakni ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum al-ba'ah, wahai para pemuda apabila yakni kalian itu sudah memiliki ba'ah. Ba'ah itu kemampuan menikah, kemampuan dari sisi finansial, kemampuan dari sisi bisa untuk kumpul dengan istrinya, kemampuan jima maksud saya. Yang kedua adalah kemampuan untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Tidak harus mewah, yang penting dia itu mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Kenapa? Karena salah satu di antara kebutuhan hidup adalah kebutuhan nafkah, kebutuhan finansial, kebutuhan makan, kebutuhan minum, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Jadi maka seorang suami hendaknya memiliki tekad, memiliki kemampuan untuk memberikan itu kepada keluarganya. Jadi ke keluarganya. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, itu secara umum hal-hal yang berkaitan dengan kriteria memilih suami, kriteria memilih istri. Tapi hal yang penting untuk difahami mengenai masalah ini adalah dua hal utama. Bagaimana caranya agar kita itu mendapatkan yakni seorang laki-laki yang belum nikah, mikirnya itu bagaimana mendapatkan istri yang baik. Dan bagaimana seorang wanita itu berusaha untuk agar mendapatkan suami yang baik. Rumus syariatnya gak neko-neko. Rumus syariatnya itu adalah perbaiki diri Anda, niscaya ketemu dengan orang yang baik. Jadilah Anda orang yang baik, insya Allah ketemu dengan orang yang baik. Kenapa? Karena Allah berfirman, at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Dalam surat An-Nur. Jadi at-tayyibatu lit-tayyibin, wanita yang baik-baik itu milik dari laki-laki yang baik-baik. Laki-laki yang baik itu juga akan ketemunya dengan wanita yang baik-baik. Al-khabithatu lil-khabithin, wanita yang jelek ketemunya dengan laki-laki yang jelek. Kebalikannya juga begitu. Laki-laki yang jelek ketemunya dengan wanita yang jelek. Ayat ini aslinya adalah berkaitan dengan peristiwa tatkala Rasulullah SAW keluarganya beliau itu terhantam badai yang dahsyat. Jadi sepulang peperangan yang tatkala itu sepulang safar yang tatkala itu Rasulullah SAW membawa ikut serta Aisyah dalam safar. Biasa beliau itu kalau safar maka beliau itu membawa serta salah satu istrinya. Jadi agar
Pertama, tetap bersama istrinya. Yang kedua, apabila ada keperluan-keperluan yang memang perlu jadi untuk dilayani, maka beliau masih bersama istrinya. Jadi kalau berangkat itu selalu bawa istrinya. Di lotre biasanya itu diundi. Dan istrinya Rasulullah banyak, jadi enggak satu. Jadi itu di lotre diundi. Siapa yang keluar lotrian itu berangkat bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Lotrenya gimana Ustaz? Ya sembarang lotrian aja kok. Yo hompimpa atau pong. Jadi par hompimpa sembarang sopo kare wong loro disut ngono. Ya terserah aja lah lotrian aja kok. Caranya gimana? Tetapi biasanya itu Rasulullah SAW itu qara'a bainahunna, mengundi antara mereka. Lah, kebetulan suatu saat yang menang lotrian, yang menang undian itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Pada waktu berangkat, pada waktu pulang, ini kan beliau itu kalau istrinya berangkat itu biasanya ditaruh di atas diletakkan di atas unta yang tutupi itu ada sekedup ya istilahnya. Oh. Ya sekedup ya, yang sesuatu yang ditaruh di atas unta untuk tempat para wanita agar nggak kepanasan, nggak kelihatan, ketutup gitu. Lah, pada waktu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam perjalanan pulang istirahatlah beliau istirahat, mengajak pasukannya, rombongannya untuk istirahat. Jadi untuk istirahat. Pada waktu mereka sedang istirahat, Rasulullah sedang istirahat, Aisyah itu kebelet BAB. Ini kebelet BAB. Sehingga beliau turun lalu pergi menjauh gitu ya. Jadi zaman itu kan belum ada WC umum, belum ada apa, dan singgahnya di tengah padang pasir. Kalau BAB ya pokoknya menjauh gitu aja agar gak kelihatan lalu rombongan. Gak izin sopo-sopo. Jadi Aisyah itu gak izin sama Rasulullah SAW, juga gak izin dengan pasukan yang atau rombongan yang lain. Pikirannya Aisyah ini barusan turun istirahat, mestinya istirahat masih lama. Beliau itu mikirnya istirahat masih lama. Akhirnya beliau menjauh untuk buang hajat, untuk BAB. Ternyata Rasulullah SAW berubah pikiran, ingin segera untuk berangkat, dan beliau nggak pernah tahu kalau Aisyah sedang pergi. Kalau Aisyah itu sedang pergi. Berangkat gitu aja, sudah berangkat gitu aja, nyantai berangkat gitu aja. Tatkala Aisyah selesai buang hajat, kemudian beliau kembali ke tempat itu, pasukan sudah nggak ada, rombongan sudah tidak ada. Aisyah juga nyantai sekali, biarin mereka berangkat, aku tak di sini duduk di bawah pohon gitu, duduk dengan harapan nanti kalau Rasulullah SAW ternyata kehilangan aku, toh akan balik, nih toh, jadi akan balik. Jadi beliau duduk di situ. Duduk ayem anteng di bawah pohon, dewean ketiduran. Ya jenenge wong, yani ketiduran, tidur. Lah, biasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu kalau berombongan pasukan itu mesti menempatkan salah satu dari jamaahnya, dari sahabatnya untuk di bagian belakang pasukan, nyisir pasukan, nyisir rombongan. Jadi misalkan ya, kalau ini itu tempat rombongannya Rasulullah SAW mau berangkat ke sana gitu ya. Itu mesti menempatkan satu orang di sini. Jadi ini sudah berangkat gitu, di sini masih ada satu orang. Ini memang sengaja disuruh berangkat belakangan, nyusul. Jadi kenapa? Barangkali ada barang terjatuh, barangkali ada sahabat yang sakit, lemah, gak bisa nyusul pasukan sendirian, barangkali ini, barangkali itu, barangkali macam-macam. Kadang-kadang beliau sendiri yang melakukan tugas itu, kadang-kadang beliau memerintahkan sahabat untuk melakukan tugas itulah. Pada waktu itu yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk menyisiri pasukan belakang itu adalah seorang sahabat namanya Safwan ibnu Asal. Namanya siapa ya? Safwan ibnu Mu'attal. Ya benar ya. Pokoknya namanya Safwan. Jadi begitu beliau sampai ke tempat rombongan, beliau melihat ada wanita yang tidur di bawah pohon. Didekati, pada waktu tidur itu kan cadarnya dilepas oleh Aisyah, itu dan kan nggak ada orang. Jadi didekati, ternyata Aisyah. Safwan itu pernah lihat wajahnya Aisyah sebelum turun ayat hijab.
Sebelum turun ayat hijab. Begitu melihat ada istrinya Rasulullah SAW sendirian tidur di bawah pohon, beliau spontan ngomong, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, zaujatu Rasulillah. Inna lillahi wa inna raji'un. Kok istrinya Rasulullah ada di sini gitu. Aisyah yang tertidur melihat ada suara laki-laki langsung terbangun. Jadi langsung terbangun. Yani maka yang dilakukan oleh Sufwan spontan, beliau yani mendekatkan ontanya yani ke Aisyah, ontanya disuruh untuk menderum ya, duduk itu loh. Yani mengisyaratkan kepada Aisyah untuk naik. Aisyah melihat ada onta dibegitukan, maka beliau naik. Lalu perjalanan itu Aisyah di atas, Sufwan di bawah menuntun yani ontanya. Menuntun ontanya sampai kota Madinah. Ini sampai kota Madinah. Selama perjalanan tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya Sufwan dan tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya Aisyah. Diem keduanya. Ya gak ngobrol ngono. Sampean apa mbak kok terlambat mbak? Ngono. Jadi iya mau ngene cerita ngono ya enggak. Diem. Jadi Sufwan itu tahu siapa yang dibawa. Istrinya Rasulullah SAW. Aisyah pun ngerti posisi dia sebagai ummahatul mukminin harus menjaga kehormatan dirinya. Jadi murni yang keluar dari mulutnya Sufwan itu cuma istirja, innalillah tadi, sama kaget gitu ya. Kok ada istrinya Rasulullah? Kita aja sudah. Tapi kan dituntun. Jadi bukan dibonceng dalam arti dua-duanya naik unta, enggak. Sufwan itu jalan kaki, Aisyah itu di atas. Jadi kalau saiki kan nggak mungkin yo. Jadi kalau sekarang kan nggak mungkin. Sekarang itu mungkin kasusnya itu malah dibonceng sepeda motor gitu. Kalau dulu itu kasusnya itu semacam itu. Pulang sampai di kota Madinah, Rasulullah SAW melihat Aisyah pulang itu sewenang atine gitu. Atine itu sewenang. Yani karena Aisyah dan tidak ada perasaan apapun karena beliau tahu Aisyah itu wanita suci, Sufwan pun laki-laki yang mulia. Jadi gak neko-neko gitu. Lah, tapi kan kejadian itu dijadikan amunisi senjata oleh orang-orang munafik. Jadikan senjata oleh orang-orang munafik. Lanang karo wong wedok dhewean, mlaku dhewe apa meneh gitu. Macam-macam lah gitu ya. Jadi tuduhan zina kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Singkat cerita, karena kisah ini panjang, jadi kota Madinah bergejolak. Tuduhan itu merebak dari satu mulut ke mulut yang lain, terutama disebarkan oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir yang pura-pura masuk Islam. Jadi benar salah berita, pokoknya mereka ingin untuk mengacaukan rumah tangganya Rasulullah SAW. Jadi mereka itu ngomong, kok saiki ono pilpres. Jadi ngomong, jadi benar salah pokoknya dia itu yang aku dukung. Jadi kayak tim ses ngono lho. Opo iki dibenerno, ngono ya. Opo iki dibenerno. Wis kok gitulah kira-kira. Diomong gitu sebagian sahabat terpengaruh. Hasan ibnu Thabit terpengaruh. Yani Hamnah binti Jahsh terpengaruh. Sebagian sahabat terpengaruh dengan berita-berita itu. La qadarallah, wahyu kok enggak turun-turun. Rasulullah SAW sendiri tak percaya dengan berita itu. Tapi kok berita itu santermen gitu. Sehingga mau mendustakan alasannya apa, mau percaya beliau nggak percaya. Aisyah itu wanita yang mulia. Beliau itu hanya nunggu wahyu. Wahyu nggak turun-turun. Wahyu itu nggak turun-turun. Sampai sebulan wahyu baru turun yang memutuskan Aisyah bebas dari tuduhan zina. Sufwan bebas dari tuduhan zina. Lah, di sela-sela ayat tentang pembebasan Aisyah dari tuduhan zina itu ada ayat at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Al-khabithatu lil-khabithin, al-khabithuna lil-khabithat. Wanita yang baik-baik itu akan nikah ketemunya dengan laki-laki yang baik-baik. Laki-laki yang baik-baik itu akan nikah ketemunya dengan wanita yang baik-baik. Wanita yang jelek juga begitu dengan yang jelek. Laki-laki yang jelek juga begitu. Maknanya adalah Rasulullah SAW itu wanita laki-laki mulia. Laki-laki mulia. Seorang nabi, seorang rasul. Manusia pilihan. Karena beliau orang yang mulia. Gak mungkin kemudian ketemu dengan nikah dengan seorang wanita yang pezina. Mustahil.
Itu makna ayat. Jadi ayat ini memang kaitannya dengan kasus tuduhan Aisyah. Tapi maknanya secara umum, jadi maknanya secara umum, jadi adalah semacam itu. Makanya sebelum ayat itu turun, sebagian sahabat seingat Abu Musa al-Asy'ari ngobrol sama istrinya. Ngobrol ini sama istrinya. Istrinya itu takon, "Mas, piye kasus ini apa itu rumah tangganya Rasulullah SAW? Menurut sampeyan itu piye? Kasus rumah tangganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Ini sebelum ayat itu turun ya, sebelum pembebasan Aisyah itu turun, masih gonjang ganjingnya peristiwa itu di kota Madinah. Abu Musa al-Asy'ari cuma mengatakan, Rasulullah SAW itu laki-laki yang mulia. Seandainya Aisyah itu pezina, gak mungkin Allah memilihkan Aisyah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jawabannya Abu Musa al-Asy'ari. Jadi kepada istrinya tatkala diskusi masalah tersebut sebelum turunnya ayat. Dan tatkala turun ayat persis dengan yang digambarkan oleh para sahabat. Maksudnya adalah Rasulullah SAW itu laki-laki mulia. Kalau seandainya Aisyah itu wanita pezina, gak mungkin dijodohkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Jadi diambil kesimpulan, makna umum dari ayat itu adalah, kalau Anda wahai ya ukhti kepingin mendapatkan suami yang baik, jadilah Anda wanita baik. Kalau Anda ya akhi kepingin didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala wanita yang baik, maka jadilah Anda laki-laki yang baik. Lah wong jodoh itu gak jelas kok. Piye datangnya itu? Ini gak jelas. Kadang-kadang ya gara-gara WA kesasar jadi jodoh nih. Kadang-kadang ketemu di warung jadi jodoh nih. Maksudnya ketemu di warung itu ya pas anak itu punya ponakan. Ponakan apa sepupu itu, sepupu. Ini anak itu dari kampung, dari Surabaya masih 30-an kilo lah. Kok bisa ketemu Surabaya? Nah tanya. Ini balik, kok bisa jodohnya Surabaya itu ceritanya gimana? Lah yompong ceritanya di warung kok. Jadi pas hujan, sepeda motoran gitu ya. Jadi pas hujan itu mampirlah di warung gitu. Nah kebetulan yang mampir itu juga ada salah satu pemuda mampir juga karena hujan. Sambil nunggu turunnya hujan ngobrol. Jadi sambil nunggu turunnya hujan itu ngobrol. Lah kok jadi jodoh nih? Kok jadi jodoh nih beberapa waktu kemudian gitu lamaran. Ini memang jodoh nih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala semacam itu. Ana ingat dari sebuah cerita di salah satu kiai besar ya di Jawa Tengah. Itu ceritanya nikahnya itu lucu. Jadi dulu pada waktu keduanya itu masih pemuda, itu naik kereta habis zaman dulu lah. Di tahun 80-an, di tahun 70-an. Itu naik kereta sendirian. Tak peduli, laki-laki soleh, seorang santri, ya nggak terlalu peduli dengan kondisi sekitarnya apa itu. Ternyata di pinggirnya itu ada seorang cewek. Ini ada seorang akhwat jilbaban. Zaman itu tahun 70-an, wong jilbaban itu super loh. Zaman itu ya. Ini zaman itu kan ibu-ibu pengajian itu pengurus pengajiannya gak jilbaban, tapi kudungan diputer-puter itu loh zaman itu. Pengurus pengajian itu. Nah kalau zaman itu ada akhwat sampai jilbaban, itu zaman itu super gitu. Zaman itu sudah super. Qadarullah ikhwannya ini wahing, bersin, ya. Alhamdulillah. Gitu loh. Santri alhamdulillah. Terdengar suara lirih dari sampingnya, dari kursi yang gak terlalu jauh dari dia. Yarhamukallah. Ikhwannya itu jawab, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Lalu noleh, dia itu dongak. Siapa yang jawab? Siapa orang yang mampu mengatakan yarhamukallah di tahun 70-an? Ya saiki ngono lah kan wake sing zaman saiki yo. Zaman saiki sing iso ngomong yarhamukallah itu wake. Zaman itu yang iso ngomong yarhamukallah itu jarang loh. Itu manusia langka zaman itu. Beliau dongak. Siapa yang bisa jawab? Yarhamukallah. Ternyata seorang gadis. Seorang gadis jilbaban, seorang gadis. Jadi laki-laki itu tiba-tiba terbesit ini emas ini. Langsung ngomong, ambil ngegasikan kertas, "Dek,
saya minta tolong tuliskan alamat rumahmu. Ini. Untuk apa? Kepingin belajar pada bapakmu. Kepingin belajar agama pada bapakmu. Ragu ya enggak. Akhirnya ditulis lah. Akhirnya ditulis namanya. Setelah nulis gitu beberapa waktu kemudian, ya beberapa hari lah kemudian itu ikhwan itu datang ke bapak. Datang ketemu bapak gitu. Ngomong-ngomong, kenalkan diri. Terus bapak tanya, "Lah nak, jenengan dari jauh-jauh ke sini ngapain?" Pertama, Pak, saya mau silaturahim. Yang kedua, mau belajar menjadi anak soleh pada jenengan. Dan alangkah indahnya kalau tatkala saya belajar, saya adalah bagian dari keluarga jenengan. Pinter mon ya. Jadi pinter mon ya. Maksudnya apa? Maksudnya jenengan ku apa? Saya mau ngelamar putrinya jenengan. Lah sebentar nak, putriku yang mana? Ini putriku itu ada 4 dan semuanya sudah waktunya nikah. Sembarang yang mana perlu kok nggak bisa loh nak. Ceritanya itu gimana? Kok sampai jenengan datang nggak kenal tiba-tiba datang tiba-tiba ngelamar itu gimana? Tolong diceritakan ada peristiwa yang di kereta itu. Oh alah, itu berarti putriku yang kemarin barusan safar itu ya. Barusan safar. Ya sudah sebentar. Ini masuk ke dalam diomongi gitu. Dan langsung nikah hari itu juga. Urusan KUA-nya belakangan. Ini KUA-nya itu belakangan. Ternyata laki-laki itu adalah seorang hafid pemegang qiraah sab'ah, yang akhwat itu juga seorang hafid atau pemegang qiraah sab'ah. Jadi memang apa ya, akhwat? Jadi memang jodoh itu kadang-kadang nggak bisa ditebak. Nggak bisa ditebak. Muter cari ini. Ngelamar kono ditolak. Jeketek ketemu nih dulure dhewe. Ketemu nih tonggoe dhewe. Ketemu nih anake koncone. Itu datang dari mana? Itu memang kodrat ilahi. Allah yang menuntun. Maka agar tuntunan Allah itu tepat, maka jadilah Anda di hadapan Allah orang yang baik. Jadi jadilah Allah itu orang yang baik. Kan kodrat Allah di muka bumi ini. Kodrat Allah di muka bumi ini mesti menyandingkan yang cocok. Di mana ono kutilang, sampean ku nek nemu kutilang ya, burung kutilang kok sakit atau apa, jatuh, sampean bawa ke rumah. Diobati kemudian setelah itu lepaslah. Kira-kira dia akan kumpulin nanti dengan siapa? Ya sama kutilang lagi. Gak mungkin dong ketemu sama gagak, tulinan, nah kutilang ketemu karo kutilang. Jadi kodrat Allah itu semacam itu. Jenengan misalkan di sini di Pasuruan, ini jamaah masjid, rajin ngaji. Suatu ketika qadarullah pindah kerja, harus pindah misalkan ke Kalimantan misalkan, Samarinda ke Kalimantan. Sampai di Kalimantan nanti komunitasnya sama siapa? Ya sama teman-teman ngaji. Gak mungkin sama preman gitu. Sampai di Kalimantan nanti yang ditanya sama orang-orang, Pak, ini masjid di sini mana gitu? Akhirnya dari masjid ketemu sama teman-teman di masjid lagi sama. Jadi begitu memang kehidupan. Jadi kehidupan itu memang ini semacam kehidupan itu memang semacam itu. Makanya rumus syariatnya adalah gak usah terlalu neko-neko, karena nyari itu semakin nyari semakin sulit. Yang bisa dilakukan adalah perbaiki diri, maka niscaya Anda akan dipertemukan oleh Allah dengan yang baik. Karena orang itu dikitari oleh orang-orang yang semisalnya. Orang itu akan dikelilingi oleh orang-orang yang semisalnya. Ini uang itu uang api, koncoi ya uang api. Ini kapan koncoi uang api? Takon-takon kancane, aku pengen nikah, karo sopo yo. Yo yang ditanya juga orang-orang baik, yang menunjukkan juga insya Allah orang-orang baik. Itu cara umum. Itu yang pertama. Yang kedua, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas dari pertemuan yang kemarin dan pertemuan yang sekarang itu namanya kriteria. Ya begini. Tapi satu yang perlu dipahami, kriteria itu jangan sampai dibayangkan sempurna baru kemudian kita mau nikahi. Kalau bayangkan sempurna kayak begitu, mati yose. Jadi bermati mau di surga kayak nikah baru ketemu. Jadi ini dunia loh, gak ada manusia yang sempurna.
Di dunia ini tidak ada manusia sempurna. Tidak ada. Kenapa? Ya namanya manusia. Tercipta dari tanah. Yani apalagi wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dan makhluk itu apapun di alam semesta ini gak bisa keluar dari bahan dasarnya. Bagaimana Anda katakan kemarin. Jadi misalkan ya, jenengan punya telo. Telo itu loh telo. Minyok kalau istilahnya orang Gresik itu minyok. Jadi telo. Telo itu dibuat makanan di model apapun. Ya mau digoreng, ya mau digodok, ya mau dikukus, ya mau dicampur bumbu ini, mau diolah dengan itu, dibentuk dengan ini. Model apapun rasanya tetap telo. Wong memang bahannya telo. Jadi, misalkan ikan pindang lah, sarden itu. Mau diolah jadi makanan apapun, dikasih sayur, dikasihin, ya tetap rasanya pindang. Malaikat itu menjadi semacam itu karena bahannya cahaya. Allah ciptakan dia jadi cahaya. Jin itu kenapa kok kayak begitu? Ya karena memang bahannya api. Bahannya itu api. Manusia gak akan bisa keluar dari gawan bayi ini. Manusia itu Allah ciptakan dengan 4 unsur kehidupan. Allah menjadikan manusia itu dari tanah. Dari tanah. Tanah dicampur dengan air jadi tanah liat. Kemudian memprosesnya itu melalui proses fakhar, tembikar. Jadi setelah dibentuk itu oleh Allah dipanaskan sehingga bentuknya itu kayak tembikar, ya kayak cowek, ulek-ulek, genteng, ngono. Lah setelah jadi tembikar itu baru Allah tiupkan ruh. Ini Allah tiupkan ruh. Pada waktu Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh itu kan ditiupkan dari kepala. Sebagaimana nanti nyabutnya juga dari kepala. Tatkala Allah tiupkan ruh baru oleh jadi pada waktu sampai di kepala gitu, urip kepala itu. Tapi lainnya kan berupa tanah tembikar itu. Sampai di perut ke atas wis urip gitu ya. Nabi Adam itu langsung kepengin berdiri. Kata Allah mengatakan, kamu itu durung sempurna wis kepengin ngadeg, tergesa-gesa. Semua anak keturunanmu mesti tergesa-gesa. Mesti kesusu, apa-apa itu kesusu. Jadi sampai kemudian baru sempurna. Jadi manusia itu tanah, air, terus ada proses perapian. Dan di mana-mana proses perapian itu ada api sama udara. 4 unsur manusia ini nggak bisa lepas. Kadang-kadang muncul ini lembute. Yo pas apa itu? Pas banyune sing muncul. Adem ngono rasane. Tapi kadang-kadang ya Allah terus brogalan. Brogalannya lemah. Ini. Kadang-kadang itu panas muncul api ini. Kadang-kadang itu penak gitu muncul udaranya. Lah orang itu menangan. Kadang si A menang api. Jadi gawan itu panas, emosian, titik-titik nesu gitu. Menang api ini. Ada sebagian orang itu menang airnya, adem gitu gawan ini. Anteng, dikeplak barangnya anteng. Jadi. Ada orang itu menang lembute karena menang udaranya. Ada orang itu menang unsur tanahnya. Tapi unsur itu nggak pernah hilang. Apalagi wanita, gawan bayi ini itu adalah apa? Tulang rusuk yang paling atas, tulang rusuk yang bengkok. Di mana-mana tulang rusuk itu bengkong kaku. Ya wis gitu, nggak bisa keluar dari gawan bayi itu. Nah dengan gawan bayi yang itu kemudian kita itu nuntut sempurna itu mustahil. Nuntut sempurna itu mustahil. Maka salah satu yang disebutkan oleh para ulama dalam memilih pasangan jangan terlalu tinggi kriteria. Karena semakin tinggi kriteria semakin rawan masalah.
semakin rawan masalah. Gambarnya begini loh. Bayang gambarannya itu dengan anak aja. Jenengan itu kalau nuntut anak itu terlalu tinggi, maka semakin rawan kecewa. Tapi kalau dituntut yang normal-normal aja, semakin sering bahagia. Kalau kita bahas rapot nih, jenengan itu kalau yang jenengan bayangkan, anak itu baru dianggap pinter, baru dianggap baik, baru dianggap sukses belajari, nilainya itu rata-rata 98. Itu baru dianggap pinter. Ternyata kok rapoti anak sampeyan itu 95, itu kecewa. Kenapa? Enggak sampai target dan bayangannya. Tapi kalau jenengan nuntut anak itu pokoknya dapat nilai 75 itu sudah bagus. Istana 75 itu wis bapak wis sok meneng. Ternyata kok nilainya anak itu 80, jenengan sujud syukur. Kenapa? Yang pertama 95 kecewa, yang kedua 80 sujud syukur karena perbedaan standar. Yang standarnya 98, 95 itu jelek. Yang standarnya 75, 80 itu bagus. Kalau ada pamflet pengajian, hadirilah majelis taklim yang tabligh akbar gitu ya, yang akan dihadiri oleh Profesor Dr. Fulan Ibnu Fulan LCMA. Jadi lulusan terbaik UIM misalkan, sederet lah. Itu jenengan bayangkan kan taklimi subhanallah, seorang Prof Doktor dari Indonesia LCMA lulusan terbaik UIM ngene tahu isi kabeh itu. Jadi bayangkan itu subhanallah, kira-kira ku nilai ini 99,9. Engko kira-kira bayangkan itu ustadz itu ngasih pengajian materinya bagus, paparannya bagus, retoritanya yani bagus, masalah pokoknya sempurna lah. Jangan gelar selevel itu. Berbondong-bondong, nggawa bojone, nggawa anake, nggawa putune, nggawa tonggoe, nggawa kabeh. Masjid itu penuh. Sampai selesai pengajian ditakoni karo salah satu anggota keluarga yang gak melok karena sakit. Piye Pak pengajiannya Pak? Biasa ternyata. Biasa ternyata. Padahal yang sudah bagus. Nilainya kalau Anda nilai 90 lah, gitu, 90. Sudah bagus sebenarnya. Kenapa dia mengatakan ternyata biasa? Allah kecewa dalam dirinya. Kenapa? Bayangkan awalnya 99, tapi ternyata cuma 90. Coba bayangkan sekarang dengan kasus kedua. Pamflet pengajian. Hadirilah taklim, majelis taklim gitu ya. Yang akan diisi oleh Ustadz Fulan tanpa label. Ustadz Fulan. Santri kelas 3 Mahat Ali Al-Furqon. Misal, tulisannya jujur kan ya. Jadi bocah iki santri, tapi liburan. Ya liburan santri Mahat Ali Al-Furqon, akhirnya santri. Tapi teko aja lah untuk apa ya? Toh taklim bata maghrib. Pas biasa juga sholat di situ. Dia datang sendirian, yuk nggak bawa anaknya, nggak bawa putune, nggak bawa tonggoy, datang sendirian gitu aja. Ini datang sendirian gitu aja. Sampai di pengajian ternyata qadarullah bocah ini, anak ini pinter retorika, pinter ngomong. Sampai di rumah ditanya sama istrinya, gimana Mas pengajiannya tadi? Ini bagus banget. Padahal gak bagus banget. Tak nilai itu paling 85. Bagus banget. Nilainya gitu paling ya 85. Kenapa yang 90 dianggap biasa? Biasa ternyata. Yang 80 dianggap bagus banget. Kenapa? Bayangan awalnya. Image awal. Image awalnya itu ini seorang Profesor Doktor LCMA.
Ternyata kok begitu tok itu dianggap biasa. Bayangan awalnya ini seorang santri. Ternyata kok semacam itu dianggap bagus. Dan ini kaidah umum. Jenengan itu kalau bayangkan istri itu Masya Allah sempurna. Ono kurangi titik sudah bermasalah. Tapi kalau jenengan bayangkannya itu adalah ya manusia yang tempatnya salah, tempatnya lupa, apalagi bahan dasarnya itu apa? Yaitu tulang rusuk yang bengkok. Ono salai, ya baru lah wajar. Bukan berarti gak dibenerin ya. Tapi ini untuk bangun masalah, bangun sisi kehidupan. Yang dibangun sisi kehidupan. Insyaallah kita lengkapkan ini pada waktu masalah ini menangani kehidupan ini rumah tangga. Begitu juga dengan ini seorang wanita pada suaminya. Jangankan keluarga kita para jamaah yang berkata Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak lepas dari prahara. Rumah tangga manusia-manusia mulia enggak lepas dari prahara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari sawan ke rumah ibunda, ke rumah putrinya Fatimah. Siang-siang, musim panas siang-siang. Itu ada perlu beliau itu kepingin nyanyi apalah gitu. Beliau ke rumah putrinya Fatimah. Rumahnya Fatimah sama Aisyah itu kan tonggogang. Jadi rumahnya Aisyah itu jadi rumahnya Rasulullah begini, ini masjid ya. Ini rumah beliau. Terus di belakang ini rumahnya Fatimah tapi lewatnya gang belakangan. Ini dari gang belakang. Bendok jadi muter gitu ya, muter pindah gang. Rasulullah masuk ke dalam gitu, tanya sama putrinya, "Fat, bojomu mana? Suamimu mana?" Fatimah cerita, "Enggak tahu, Bah. Tadi kita tengkar. Tadi barusan kita tengkar. Tengkar dahsyat itu Ali terus keluar. Enggak tahu sekarang di mana." Enggak tahu sekarang di mana. Rasulullah akhirnya keluar ngomong sama para sahabat, "Jaleona Ali dang di mana?" gitu. Ali oleh para sahabat ketemu Ali di masjid tidur di masjid. Padahal ini musim panas yang sebenarnya bisa bayangkan lah musim panas Saudi. Musim panas Saudi kan sampai 45 ya, sampai 45-an musim panas itu. Panas pol. Siang-siang tidur di masjid. Rasulullah SAW itu mendekati. Kalau musim panas Saudi itu kan banyak debu toh, banyak angin. Jadi banyak angin. Jadi sebagian dari pakaian dan tubuhnya Ali itu kena debu gitu. Sama Rasulullah SAW dibangunkan, kum ya Abu Turab, tangi wahai Abu Turab, orang yang sedang tutup debu. Yang kita ambil cerita, Ali sama Fatimah itu kelas langit loh manusianya. Fatimah itu pemimpin wanita surga. Ali itu manusianya masih di muka bumi tapi sudah dipastikan masuk surga, tapi rumah tangganya tetap punya masalah. Tetap punya masalah. Jangankan Fatimah sama Ali. Wong Rasulullah SAW mau tahu pegatan kok. Rasulullah kan pernah cerai. Dengan siapa? Dengan Hafsah. Rasulullah itu pernah cerai dengan Hafsah. Hafsah itu pernah dicerai oleh Rasulullah SAW. Putrinya Umar. Tapi kemudian beberapa hari kemudian gitu didatangi oleh Jibril. Jadi Rasulullah SAW itu didatangi oleh Jibril. Lalu Jibril mengatakan, "Muhammad, rujuklah kamu kepada Hafsah. Fa innaha qawwamatun sawwamah." Karena Hafsah itu qawwamah, tukang bangun malam, salat malam, ahli salat malam, sawwamah, ahli puasa. Rujuklah dia. Yani rujuklah kembali kepada akhirnya dirujuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kasusnya? Lah, kasusnya itu kan berangkat dari kawan bayinya Hafsah. Hafsah itu perempuan tapi niru bapaknya. Karakternya itu niru bapaknya. Wong itu, ya ini Umar kan semacam itu kan pantas wong lanang. Datu kan Hafsah perempuan. Tapi karakter ini niru bapaknya. Jadi wong itu serudul karo kasar gitu, keras, tegas lah kalau nggak boleh menggunakan bahasa kasar, tegas gitu. Tapi kan perempuan gitu. Makanya tatkala siapa? Hafsah
menjanda, ditinggal wafat oleh Khunais. Yani suaminya Hafsah pada waktu perang Uhud kan syahid. Kemudian dia menjanda. Aisyah. Umar itu sedih gitu. Karena tatkala itu Hafsah umurnya 18. Ingatannya kalau nggak 17 tahun. Sudah janda zaman itu 17 tahun, itu 18 tahun sudah janda. Karena wanita zaman itu nikah itu rata-rata umur 14. Umur 14, 13, 15 itu sudah tua. Jadi ini 18 belum nikah itu sudah perawan tua banget itu. Kita itu paling umur 40-an gitu lah. Jadi zaman kita. Lah, siapa tadi? Ini Hafsah itu sudah menjanda di umur 18. 18 atau 17 gitu. Umar itu sedih gitu putrinya menjanda. Putrinya menjanda. Mau mencarikan suami untuk putrinya. Tapi Umar itu ngerti banget karakter putrinya itu kayak apa. Dia itu butuh laki-laki yang lembut tapi disegani oleh Hafsah. Jadi bukan laki-laki yang lembut tapi kemudian menang sewedo itu tadi masalah. Bukan laki-laki yang tegas tapi kemudian tungkar terus. Semua Hafsah orangnya tegas juga, kasar juga. Dia butuh seorang suami yang lembut tapi Hafsah segan kepadanya. Sungkan kepadanya. Dan dari semua sahabat yang bisa dipandang oleh Umar hanya 2 orang. Utsman sama Abu Bakar. Tok, hanya 2 orang itu tok. Yang lainnya Rauno. Yang lainnya itu Rauno. Akhirnya Umar itu datang kepada Utsman. Dek, pok nikahi Hafsah pok. Zaman itu kan yang pok nikahi Hafsah. Utsman itu mengatakan, kayaknya kok hari-hari ini aku tuh nggak kepingin nikah. Hari-hari ini aku nggak kepingin nikah. Jadi zaman itu nggak ada kepikiran, sih tak ngomong bojoku sih ngono ya orang. Ngono pokoknya nggak kepingin nikah gitu aja. Jadi Utsman itu kecewa, sedih ngono. Wong iki kongkon dijaluki tolong nikahi putriku ora gelem ngono. Jadi sedih gitu. Akhirnya tapi kan belum terlalu kecewa karena masih ada harapan 1 orang lagi, Abu Bakar. Datanglah beliau menemui Abu Bakar. Lalu ngomong, Abu Bakar lebih tua 2 tahun dibandingkan lebih tua 10 tahun dibandingkan Umar. Abu Bakar itu lebih tua 10 tahun dibandingkan Umar. Karena jadi tatkala Abu Bakar meninggal dunia, itu Umar itu yang menggantikan jabatan khalifah. Kekhalifahan Umar itu 10 tahun. Dan tatkala Umar meninggal dunia, umurnya sama dengan Abu Bakar, 63. Berarti kan selisih 10 tahun. Selisihnya itu 10 tahun. Dia ngomong, Mas, pok nikahi putriku pok Hafsah. Nikahi putriku Hafsah. Abu Bakar tuh menang. Yuk gak jawab iya, yuk gak jawab enggak. Atine Umar kelawara. Merasa gak digubris gitu. Merasa tawarannya dia itu minta tolong untuk agar Abu Bakar nikahi putrinya itu gak digubris. Dengan kecewa dan sedih ternyata 2 teman dekatnya itu mengecewakan harapannya. Beliau berangkat menemui Rasulullah SAW sambil ngomong, ya Rasulullah, Utsman karo Abu Bakar itu loh jalu tolong ora gelem. Jadi maksudnya itu wadul gitulah sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu senyum sambil mengatakan, rapopo. Jadi Hafsah putrimu akan dinikahi oleh seorang laki-laki yang lebih bagus dibandingkan dengan Utsman dan Abu Bakar. Sedangkan Utsman akan nikah dengan wanita yang lebih bagus dibandingkan dengan putrimu Hafsah. Itu Umar sakpen. Kenapa? Rasulullah telah ngomong begitu, Umar itu sakpen. Kenapa? Lah siapa orang yang lebih mulia dibandingkan Utsman dibandingkan Abu Bakar kalau nggak Rasulullah SAW sendiri? Tapi kan Rasulullah wong itu jenius, kan mungkin kemudian ya wes Hafsah tak nikahane kan gak ngono toh, itu vulgar itu. Jadi beliau hanya mengatakan enggak apa-apa wes. Jadi Utsman, jadi apa itu Hafsah akan nikahi oleh seorang laki-laki yang lebih bagus daripada Utsman dan Abu Bakar. Jadi itu ya. Jadi Hafsah itu kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu bagi Hafsah itu sudah super loh. Orangnya lembut. Dan dipastikan Hafsah itu sangat hormat kepada suaminya. Kenapa? Bukan sekedar karakter yang membuat hormat, tapi dia seorang suami sekaligus seorang nabi. Ngono wae.
gegeran. Ini gegeran. Banyak kasus rumah tangga Rasulullah itu gara-gara Hafsah. Rumah tangga Rasulullah SAW itu gegeran itu gara-gara Hafsah itu banyak. Sering kali terjadi. Beberapa kali terjadi. Yang terekam sejarah. Terekam dalam banyak hadis. Itu beberapa kali. Akhirnya gak kuat atau Rasulullah. Hafsah itu dipegat sama Rasulullah SAW. Dicerai sama Rasulullah SAW. Tapi dibela kalau Jibril. Alhamdulillah kok duwe Jibril. Ini. Lah sing bela bapaknya gak digubres sama Rasulullah. Datang Jibril. Yang bela itu Jibril. Mengatakan Muhammad, rujuklah kamu kepada Hafsah. Fa innaha sawwamatun qawwamah. Ahli poso, ahli sholat malam. Lah, tapi yang ingin anak ambil pelajaran adalah orang sekelas siapa? Rasulullah SAW. Istri sekelas Hafsah. Putri orang sekelas Umar. Rumah tangganya gak lepas dari prahara. Makanya jangan pernah membayangkan kemudian nikah itu gak pernah ono prahara rumah tangga. Itu berarti si nikah itu boneka karo boneka. Yo gak punya roh. Ya mesti ada masalah. Mesti ada masalah. Dan yang belum nikah jangan bayangkan mendapatkan seorang akhwat yang gak punya masalah. Dan unti ya akhti, jangan bayangkan nikah dengan laki-laki yang gak punya masalah. Karena kalau gak punya masalah itu gak normal. Jadi manusia gak normal. Karena berarti dia bukan manusia. Jadi dia itu bukan manusia. Mesti ada permasalahan. Dan itu yang perlu dibayangkan. Orang itu kalau bayangkannya yang tak nikah itu kan ustazah. Ini ya. Ngerti agama. Gak mungkin ono masalah. Iya gak mungkin. Oh. Lebih mulia mana antara istrimu dengan calon istrimu dengan ummahatul mu'minin, istri-istrinya Rasulullah yani sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam. Sehingga yang dibayangkan itu tatkala kita menyebut kriterianya itu ini. Jangan kemudian dicari lengkap baru nikah. Ya sampai mati sampai enggak ketemu. Jadi sampai mati enggak akan mendapatkan yang semacam itu. Yang penting kaidah awalnya adalah wanita itu wanita baik-baik, laki-laki itu laki-laki baik-baik, agama dan akhlaknya, kemudian dia siap ini untuk membina bareng rumah tangga maka cukup insyaallah subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sekarang. Beliau mengatakan wa idza waqa'a fi qalbihi khidbatum ra'atin, apabila dalam hatinya sudah tekad, sudah mantap untuk khidbah, melamar seorang wanita, falahu an yanzura minha, maka boleh bagi dia untuk nazar, untuk lihat, ma yad'uhu ila nikahiha, yang menjadikan dia semakin bisa atau semakin kuat jadi untuk menikahinya. Jadi langkah pertama proses nikah itu adalah melihat, menelusuri, mencermati kriteria. Dia misalkan mau nikah, disambungkan dengan seorang akhwat. Maka proses awalnya itu adalah kriteria. Dan kriteria itu ada kriteria wajib, ada kriteria tambahan. Misalkan tatkala dia nikah itu yang penting muslimah, yang mesti muslimah dan wanita baik-baik gitu. Tapi kan kadang-kadang orang tuanya punya syarat. Nah, nek sampeyan ku nikah, pokoke wong Jawa yo, ojo sampai wong ado, misalkan itu. Itu syarat ibunya. Itu memang bukan syarat secara syariat, tapi kan ibunya punya syarat. Dan taat orang tua itu wajib. Dalam masalah semacam ini, ibu itu gak iso ngomong bahasa Indonesia. Langkon ibu bojone sampeyan wong Jawa piye terusan? Piye ibu gak iso ngomong, dia gak iso ngomong bahasa Jawa. Pokoke gak gelem ibu, pokoke harus wong Jawa misal. Kan ada beberapa orang tua yang punya semacam itu, bahkan kadang-kadang sebagian orang tua itu nikah gak boleh kecuali sak daerah kok. Pokoknya pokoknya sampeyan nikah aja keluar teko Jawa Timur yo. Ibu gak iso mobilan ado-ado, gak iso numpak bis ado-ado, misalkan gitu. Ruwet nanti. Pokoknya intinya itu kriterianya ibu. Kalau ternyata ibu semacam itu kemudian disambungkan, tuh gak kepingin nikah tuh sudah kepingin lah. Gak ada yang cocok tuh. Ada
Ada akhwat yang sudah siap nikah gini. Setelah dicek, waduh, wong Papua. Papua. Gak sudah. Kenapa mas? Sama aja loh pokoknya solihah. Bukan masalah saya. Ibu maunya gak boleh kecuali orang Jawa. Oh ya sudah kalau gitu gak cocok. Ganti ya. Gak cocok cari yang. Jadi kriteria itu dicari dulu. Kalau memang kriteria itu sudah mantep. Asal usulnya sudah pas. Ininya sudah pas. Biodatanya sudah pas. Ini sudah srek gitu ya. Maka proses terakhir sebelum lamaran itu namanya nazar. Nazar. Kan guru ngerti toh. Wajahnya kaya apa, fisiknya kaya apa. Yang selama ini kan tahu baru sifat-sifatnya. Selahir itu adalah nazar. Makanya beliau mengatakan. Idza waqa'a fi qalbihi khitbatu muratin. Kalau wong itu wis mantep arep nglamar. Wis cocok gitu ya. Maka proses terakhir itu namanya falahu an yanzura minha. Maka hendaknya boleh bagi dia untuk nazar, untuk melihat kepada calon istrinya, melihat kepada calon suaminya. Makanya nazar ini jangan dijadikan proses awal. Nazar itu dijadikan proses awal, itu melanggar syariat. Jadi durung apa-apa nazar sih ngono. Bar nazar kita tekon ndi Mbak Papua, oh enggak jadi Mbak. Bar nazar ngomong gitu. Jadi ya boleh tanya dari awal. Dari mana asal usulnya, bagaimana kondisinya, ini. Semua sudah cocok, terakhir nazar. Terakhir itu kemudian nazar. Lah, nazar itu hanya menempati 2%, 5% untuk lanjut atau mundur. Untuk lanjut atau mundur. Jangan dijadikan patokan awal. Jadi misalkan agamanya bagus, menempati misalkan 10%. Dari Jawa, ya tambah. Anaknya begini. Cocoklah 95% sudah. Tinggal deal. 5% terakhir itu, jadi masalah fisik. 5% terakhir itu masalah fisik. Kenapa? Pertama, hukum asal nazar itu haram. Kan melihat wanita, melihat dengan cermat kepada wanita yang bukan mahram. Kan hukum asalnya haram. Melihat wanita yang bukan mahram. Wanita mencermati seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Kan hukum asalnya haram. Ini itu hukum asalnya haram. Dibolehkan untuk maslahat syar'i yang lebih besar. Maka yang namanya haram jangan jadikan acuan awal. Yang kedua. Inti nikah itu karakter. Fisik itu hanya nempati setahun 2 tahun pertama. Sebulan 2 bulan pertama. Enggak wanteng. Tapi akhlaknya amburadul. Senengnya enggak wanteng. Itu kan sedino rong dino. Barang oleh seminggu, oleh 2 minggu. Ketok akhlaki sing elek. Gantengnya hilang. Loro ati gak karu-karuan. Ayu gitu ya. Tapi itu kan cuma seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan setelahnya. Jadi kalau ternyata nyelatuan, ternyata omongannya kewasar, ternyata gini, ternyata gitu, alaknya, karakternya, ya ayune hilang. Mau ketemu bojone itu kok ketemu Pak Lampir. Wedi ngono. Kemana kecantikannya? Hilang. Jadi itu hanya menempati sekian persen. Hanya penting ya kawan, tapi tidak yang paling utama. Hanya menempati sekian persen dari kehidupan. Jadi dari kehidupan. Karena setelah perjalanan pernikahan, yang paling menentukan bahagia dan tidak bahagianya adalah agama dan akhlak. Yang paling menentukan adalah agama dan akhlak dalam kehidupan. Dalam kehidupan ini berumah tangga. Kalau kemudian ketemu, Allah takdirkan gitu ya, agamanya bagus, akhlaknya bagus, ikhwatnya cantik, maka itu adalah kenikmatan di atas, jadi kenikmatan. Yang paling inti adalah intinya nazar itu letakkan di posisi terakhir. Itu yang kedua yang Anda katakan tadi. Inti kehidupan itu adalah di agama dan akhlak. Yang ketiga, akhwat ya. Yang biasanya cadaran. Gak pernah terlihat. Kemudian dipaksa harus
dilihat, dicermati lagi oleh seorang laki-laki yang nggak keluarganya, nggak tonggoy, nggak apa orang lain, kok kemudian nggak jadi, itu kecewa loh. Kecewanya itu mendalam. Kecewanya itu mendalam. Beda dengan kemudian wanita-wanita yang memang selama ini yo biasa nggak cadaran nggak apa, itu nazar gak jadi, yo biasa bener nazar karo wong. Ini bener kemana-mana kan di nazar karo wong, di alun-alun, di mana gitu. Kelihatan sama orang. Tapi yang biasanya cadaran, tiba-tiba dibuka, lalu kemudian nggak jadi, itu kecewa loh. Itu kecewa berat itu. Yang keempat, kalau nazar itu jadikan awal, itu seringnya pindah-pindah nazar. Nazar ini nggak jadi, nazar itu nggak jadi, nazar itu nggak jadi. Jadi abu nazar. Ini ya, jadi abu nazar. Jadi nazar ini nggak jadi, nazar itu nggak jadi, nazar itu nggak jadi, nazar itu nggak jadi. Dan biasanya yang semacam itu akan bermasalah. Kenapa? Kekecewaan wanita yang dinazor nggak jadi, dinazor nggak jadi, dinazor nggak jadi, dinazor nggak jadi. Kekecewaan wanita itu berefek kepada pengaruh langit. Uang itu dikecewakan, itu nek wonge api ngono yo. Kalau hatiku sih enak, semoga Allah memaafkan dia. Tapi kan jarang tuh sih ngoyo ngono kuwi. Rata-rata ku yo apa? Kecewa. Lah, kecewanya orang itu mau nggak mau punya efek pada laki-lakinya itu. Makanya anak menemukan beberapa kasus. Ikhwan itu yang tukang nazar. Pas nikah, itu yang paling elek. Ini, anak menemukan beberapa kasus. Ono ikhwan, tukang nazar. Ternyata pada waktu nikah, dari semua yang nazar itu paling elek. Ini. 3 kasus, 4 kasus anak menemukan kasus ini. Ini. Semuanya punya kasus abu nazar. Bab, ini ikhwan ini tukang nazar. Dan keempat-empatnya, pada waktu nikah, itu jodohnya itu pas dari semuanya itu yang paling elek. Ini jauh-jauhnya itu. Lah iya biya, mana? Si fulan itu sempat gawe gregetan para akhwat loh. Kenapa? Iki pernah dinazar, iku pernah dinazar, itu pernah dinazar, itu pernah dinazar. Ternyata pada waktu si fulan itu nikah, jadi banyak akhwat itu yang kepingin tahu bojone kaya apa. Ngono ya. Karena itu enggak jadi. Itu cantik loh, itu enggak jadi. Itu cantik loh, itu enggak jadi. Ternyata pada waktu nikah, akhwat itu banyak kepingin datang lihat bojone kaya apa, ternyata paling elek. Ternyata, dan itu beberapa kasus. Anda katakan sama Zaujah itu, ya begitulah al-jaza'u min jinsil amal. Karena dia yang sering ngecewakan orang, maka dia dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dia kecewakan. Ada satu kasus lucu. Salah satu di antara ikhwah itu, ini pada waktu selesai nikah itu, dulu pada waktu selesai nikah itu, saya umur saya dengan saya. Jadi pada waktu itu dengan saya, Fik, aku piye betul kecewa, nampok kecewa. Nikah sampean kan selektif pilih-pilih atau mesti nikah kecewa lah pas nikah. Ternyata bojoku elek. Ngono. Tak guyu. Pada waktu itu anak belum nikah. Tak guyu. Lah ya akhi sampean pada waktu sampean lo, aku ngetres sampean nazar itu berapa kali coba? Akan teman karib ya. Aku ngetres sampean nazar itu berapa kali? Ya, dan aku kan enggak pernah ikut nazar, tawang aku pada waktu nazar sampean aku kan di luar. Ini. Itu enggak jadi, itu enggak jadi, itu enggak jadi. Lah pasti ini pada waktu sampean jadi kan yang paling cantik tuh. Lah iya, perasaanku kemarin pan nazar itu cocok ya. Lah pada waktu sekarang kok ternyata elek dhewe. Salamu dhewe ngelanggar syariat gitu. Ngelanggar aturan syariat. Jadi intinya para fitrah azanillahu wa iyyakum, intinya nazar itu letakkan di posisi proses yang paling akhir setelah semuanya cocok. Ini sehingga ono kurangi fisiknya, tapi kan karakternya bagus. Ono kurangi apanya, wajahnya, tapi kan ininya bagus. Jadi sampai batal itu mungkin, tapi sangat sedikit sekali. Wallahu a'lam bishawab. Lah, pada waktu nazar, yang dibolehkan nazar itu apa? Nazar itu 2 kemungkinan. Yang pertama, nazar langsung. Depan itu biasanya itu kan prosesnya itu. Kalau itu jumhur para ulama mengatakan yang dinazar itu hanya wajah sama telapak tangan. Pertama wajah, karena cantik dan tidaknya wanita itu pada wajahnya. Yang kedua, telapak tangan itu mewakili kulit yang lain. Di telapak tangannya putih, yo mestinya kulitnya
putih, mosok telapak tangannya putih kulit hitam, piye caranya? Ini ya, ini telapak tangannya piye gitu. Lah adapun wanita ini tinggi dan tidak, gendut dan tidak itu kan ini pakai busana lengkap pun ketahuan toh. Ini tinggi gak tinggi itu kan ketahuan. Jadi sama wajah dan telapak tangan. Yang kedua, tapi kalau dia melihat dari arah yang wanita itu nggak tahu kalau dilihat, ya monggo kerso terserah. Dan itu boleh. Boleh gitu. Jadi apa ya? Ngintip wanita kalau tujuannya untuk nikahi, nazar gitu. Jadi itu boleh kan Rasulullah SAW. Suatu hari Jabir bin Abdullah itu mau nikah. Jabir bin Abdullah itu mau nikah. Itu dia mau nikahi seorang wanita itu naik pohon korma. Pohon korma itu naik. Ini dhuwur itu sengaja mencermati ke arah rumah yang diinginkan. Mengharapkan akhwatnya itu keluar ke belakang rumah. Rumahnya orang Arab itu kan di belakangnya itu ada semacam halaman belakang yang itu ono pagere. Jadi kalau keluar ke tempat itu ya nggak pakai jilbab, ya nggak pakai apa, wong masih dalam pagar gitu ya. Dalam pagar. Itu Jabir itu sengaja naik ke atas pohon untuk ngincang. Jamur itu kan turun ono drone toh. Jadi turun ono drone. Jadi untuk ngincang. Ternyata Jabir itu ketika ngincang itu konangan wong. Jadi konangan salah satu tabiin. Itu kemudian jadi pada waktu turun itu terus jadi komentari lah. Jadi kalau bahasa kita itu jenengan tuh piye to? Ustad kok nginceng cewek. Kan tatkala itu Jabir itu seorang sahabat sudah di zaman tabiin kan beliau menjadi seorang kiai zaman itu, seorang kiai. Jadi bahasa hadisnya itu ataf aluhada wa anta sahib Rasulillah. Sampeyan itu gimana toh? Mosok ngerjakan perbuatan aib kayak begitu. Jenengan terus seorang sahabatnya Rasulullah. Kalau zaman sekarang itu ya, jenengan itu piye toh melakukan perbuatan aib kayak begitu? Jenengan kan seorang ustaz, jenengan kan seorang kiai gitu. Jabir ya di komentari kayak gitu hanya senyum. Lalu mengatakan, "Mah, sampeyan itu menengong." Faqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menyebutkan hadis ini. Apabila kamu kepingin untuk nikahi seseorang untuk memantapkan hati, maka lihatlah. Terserah cara lihatnya itu bagaimana. Makanya lihat itu ada yang kesepakatan, lihat itu satu ruangan depan gitu ya. Itu kan sepakatan. Itu wajah sama telapak tangan aja. Kalau lihatnya dengan cara kayak tadi, nginceng apa asalkan kekonangan ngono ae. Jadi maka terserah. Jadi kalau memang semacam itu maka terserah. Itu diperbolehkan kondisi darurat. Hukum asalnya haram. Ini sekali cukup, jangan ulangi. Sekali cukup, jangan diulangi. Jangan kemudian nazar beberapa kali. Maka saya tidak menganjurkan untuk nazar pakai foto, untuk nazar pakai HP, untuk nazar pakai apa. Kenapa? Itu nazar pakai foto itu dilihat. Sekali sebenarnya cukup, tapi sawangi terus. Padahal kan belum istrinya. Apalagi pakai video, apalagi pakai apa. Dan kita nggak bisa jamin foto itu nanti larinya ke siapa. Apalagi zaman sekarang, foto pakai HP, di-share gitu, dikirim gitu ya. Ini setelah itu di HP-nya di HP-nya orang lain itu bisa kemana-mana ini foto. Jadi di timer Ustaz. Timer mah gampang. Jadi timer yang begitu dibuka, ditutup, gak bisa dibuka lagi. Bisa gampang ngakalinya. Gimana caranya? Jadi setelah dibuka langsung di screen, ya sudah selesai. Wong zaman saiki kok pinter sing megang HP daripada sing ngirim. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti yang kita pelajari. Insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa taala. Sebelum menutup, barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo barakallahu fiik. Nah. Insyaallah subhanahu wa taala yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.